Halo semua, jumpa lagi di Demenar Update. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tentang Linux, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Linux Ubuntu Studio. Ubuntu Studio ini adalah turunan Ubuntu, dan untuk Ubuntu Studio dikhususkan untuk content creation studio, di mana di dalam Ubuntu Studio ini terdapat aplikasi-aplikasi bundling yang sudah support audio, grafik, dan video softwarenya ya. Jadi softwarenya sudah terintegrasi, kita install sudah termasuk di dalamnya, jadi kita nggak perlu install manual ya. Dan untuk Ubuntu Studio ini dia turunan dari Debian atau Ubuntu ya. Debian itu kan masih sefamili dengan Ubuntu, dan asalnya itu dari Amerika. Kemudian desktopnya itu menggunakan KDE Plasma, dan sebelumnya dia itu sebelum menggunakan KDE Plasma dia menggunakan XFCE. Walaupun sebenarnya nanti kan kalau kita install Linux itu bisa kita ganti desktop environment-nya dengan kita install. Tapi untuk bawaan Ubuntu Studio terutama versi yang 24.04 ini Noble Numbed itu KDE Plasma. Dan ini dia di DistroWatch-nya seperti ini, teman-teman bisa pelajarin. Kemudian ketika teman-teman ingin mencoba Ubuntu Studio, silakan langsung masuk aja ke ubuntustudio.org. Tinggal download ya. Download, di situ nanti ada pilihan, ada Ubuntu Studio 24.04 dan Ubuntu Studio 25.05. Untuk yang 24.04 ini dia LTS ya, long term support. Jadi dia disupport sampai dengan April 2027. Dan yang untuk versi yang terbarunya 25.04 itu plugin ya kalau nggak salah namanya. Dia supportnya sampai Januari 2006. Dan di video kali ini saya menggunakan Ubuntu Studio 24.04 Noble Numbed dengan sistem requirement-nya seperti ini. CPU minimal Core 2 Duo, kemudian RAM-nya 4 GB, harddisknya itu 32 GB. Semakin baik, semakin bagus, semakin tinggi speknya itu tentu saja semakin bagus ya. Untuk rekomendasinya sendiri dia adalah Intel Core i5 atau equivalent setara dengan Core i5 ataupun lebih bagus lagi itu lebih bagus. Kemudian RAM-nya 16 GB atau lebih tinggi juga lebih bagus, dan space harddisknya adalah 64 GB. Karena di sini kan memang ada aplikasi audio sama video ya, dan terutama 64 GB ini kan nanti buat nyimpen kalau misalnya kita produksi audio atau video. Ketika kita create video atau video kan membutuhkan space harddisk yang cukup besar. Sebelum menginstal itu seperti biasa teman-teman tinggal download, kemudian burning ataupun di flash ke flash disk ya, bisa menggunakan Rufus di Windows ataupun Balena Etcher dan lain sebagainya ya. Ada banyak aplikasi untuk membuat bootable USB flash drive, teman-teman tinggal gunakan itu. Nah kalau udah dibikin bootable image USB-nya, nanti tinggal colokin ke PC dan di boot ke BIOS-nya ke USB. Di tampilannya nanti teman-teman bisa pilih try or install Ubuntu Studio. Oke. Kita ke fitur ya. Di sini fiturnya untuk audio tentu saja banyak sekali ya. Untuk keperluan recording, mixing, mastering, live processing ataupun coding. Ada juga codingnya, coding. Nah ini dia ya. Untuk yang jack adalah MIDI server ya, untuk mengatur audio. Kemudian ada Ardour itu adalah digital audio workstation. Di sini ada ya Ardour. Nah ini tampilannya seperti ini, dan saya sudah install langsung di PC ya, jadi tidak menggunakan virtual machine, jadi saya install langsung. Tampilannya akan seperti ini ya. Ardour nanti tampilannya seperti ini.
Dia adalah digital audio workstation seperti apa ya, Studio One ya atau yang lain sebagainya. Kemudian ada Carla juga, ada aplikasi untuk synthesizer, ada Audacity kan ada juga di Windows, Hydrogen, Drum Machine dan lain sebagainya. Kita lihat juga di start menunya, di sini audio production sudah dipisah-pisahin, ada graphic design, ada video production. Untuk yang audio ini ada macam-macam ya, ini tadi Carla, FMIT, Effect, ini ada Guitar Rig, ini untuk aplikasi ampli gitar ya, kalau nggak salah ini tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman punya gitar elektrik bisa dicoba. Kemudian ada juga efek, ada Zakarek. Ini juga untuk yang gitar elektrik ya. Ada reverb, ada overdrive, nanti bisa digunakan. Jadi dengan menggunakan Ubuntu Studio, kita tidak perlu ribet install dan mencari aplikasi apa saja yang ada di Linux, terutama untuk yang audio ataupun video. Selanjutnya, di bagian grafik itu ada yang GIMP, itu GNU Image Manipulation Program. Ini mirip banget dengan Adobe Photoshop, nanti bisa digunakan walaupun tidak menggantikan secara keseluruhan fiturnya, tapi lumayan cukup membantu ya, karena tampilannya juga mirip. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian yang lain ada Inkscape, itu kan ada juga di Windows. Kemudian MyPine itu sepertinya buat pengganti Microsoft Paint ya, mirip-mirip seperti itu. Kemudian di bagian video production ada Blender. Blender ini adalah aplikasi 3D ya, 3D animator kalau nggak salah. Kemudian KDN Live. KDN Live ini untuk mengedit video. Ada juga OBS Studio, ini sudah otomatis diinstal di paket Ubuntu Studio-nya, jadi kita nggak perlu install. Dan sekarang saat ini saya juga record screen ini menggunakan OBS Studio. Ini dia tampilan. Kalau yang ini adalah KDN Live ya, untuk ngedit video. Misalnya kita mau nambahin klip. Nah, ini ada klipnya kayak gitu. Ini tinggal klik, tarik ke sini. Mirip banget dengan aplikasi video editor yang lain yang pada umumnya. Nah, di sini dia jalan di Linux. Oke, ini dia. Nanti kalau misalnya mau motong, tinggal dipotong aja, klik. Ini bisa di delete, ini bisa di delete ya. Kayak gini, tinggal geser. Ada editing, kemudian ada menu audionya juga, bisa kita edit, bisa kita tambahkan efek dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya Ubuntu Studio cukup membantu kita ketika kita bermigrasi ke Linux dari Windows ya. Jadi jangan khawatir, untuk aplikasi-aplikasi pendukung yang lain juga bisa jalan di sini. Oke, tidak disimpan. Dan untuk Ubuntu Studio itu sendiri, ketika kita lihat ini ya, ini detailnya seperti ini. Operating sistemnya itu Ubuntu Studio, tapi dia pakai Kubuntu ya, base-nya. Kemudian kernelnya di 6.11, dia low latency. Shell-nya menggunakan Bash, dan desktop environment-nya itu menggunakan Plasma. Di sini saya menggunakan Intel Xeon 8 thread ya, 4 core 8 thread. Kemudian Vega-nya menggunakan AT Radeon. Dari memori 32 GB yang kepake baru 2 GB. Ini yang saya jalankan adalah browser dan juga OBS Studio. Oke. Sampai di sini semoga bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dan mungkin kebingungan ketika kita menginstal Linux atau berpindah dari Windows ke Linux ataupun mencoba dari Windows ke Linux, silakan tulis di kolom komentar. Dan menurut teman-teman, distro yang paling teman-teman sukai atau mungkin distro pertama kali yang teman-teman install itu apa sih? Khususnya untuk yang Linux ya. Kalau kita menyebut distro itu pastinya merefer ke Linux. Kalau dulu saya pertama kali menggunakan Mandrake ya. Mandrake, kemudian Ubuntu Mandrake ya. Linux Mandrake, kemudian Red Hat.
dari Red Hat 6 sampai 9 sampai akhirnya dia berubah menjadi Fedora. Kemudian ada Ubuntu, setelah itu Ubuntu. Dan sepertinya saya lebih suka ke distro turunan Debian ya, yaitu Ubuntu dan lain sebagainya. Dan untuk saat ini sepertinya pilihannya akan ke Ubuntu Studio. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, lagi-lagi tulis di kolom komentar. Jika suka video ini silahkan tinggalkan like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika ingin mendapatkan update terbaru dari D Minor Update. Sampai jumpa di video selanjutnya.